Yeremia 43 ayat yang pertama, ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. 2 kali dikatakan segala firman. Di sini Tuhan memberikan penekanan bahwa seorang nabi harus menyampaikan firman Tuhan itu secara utuh, tidak boleh ditambahin maupun juga dikurangi. Dia harus menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan perkatakan kepada dia. Begitu pula juga dengan kita, saudara. Kita menerima firman Tuhan itu juga harus secara utuh, secara keseluruhan. Kita tidak boleh tebang pilih dalam menerima firman Tuhan. Kita tidak boleh memilih, oh firman ini yang aku sukai, yang aku tidak sukai, aku tidak mau ambil. Kita pun juga harus ingat bahwa hidup ini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Oleh karena itu, firman yang harus kita terima daripada Tuhan juga secara keseluruhan, karena semuanya itu adalah firman Tuhan. Dan ketika kita mempraktekkan firman juga harus secara keseluruhan, karena dengan demikian baru kehidupan kita itu menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah artinya hidup untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan untuk Tuhan. Oleh karena itu kita harus menerima firman Tuhan itu dengan kerendahan hati. Mengapa dengan kerendahan hati? Karena kita menerima firman bukan hanya sekedar mendengar, tetapi orang yang rendah hati itu akan mempersilahkan firman Tuhan untuk mengkoreksi hidupnya, untuk membenahi hidupnya, untuk membuang karakter-karakter yang memang harus dipoles supaya karakter kita semakin hari semakin seperti Kristus, supaya kehidupan kita semakin hari itu semakin berbuah. Ketika karakter-karakter kita yang jelek itu dibuang, dikikis, dipangkas oleh firman Tuhan, baru kehidupan kita itu dapat berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Ketika kita menerima firman, kita harus menerima dengan kerendahan hati. Karena kalau kita tidak menerima dengan kerendahan hati, maka percuma. Yang kita terima hanya kita sekedar mendengar, tetapi tidak mempersilahkan firman itu untuk membenahi kehidupan kita. Lagi pula kita juga harus menerima firman itu secara keseluruhan supaya kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, maka iman kita akan berakar kuat, kokoh di dalam Tuhan. Sehingga ketika terjadi masalah dalam kehidupan kita, kita nggak protes sama Tuhan. Mengapa ada orang yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tetapi ketika dia mengalami masalah, dia protes, dia marah kepada Tuhan, bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Itu karena mereka tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, punya pengenalan yang benar akan Tuhan harus dimulai dari kita menerima firman Tuhan secara keseluruhan, bukan hanya tebang pilih. Membaca firman bukan hanya mencari tentang mujizat dan berkat jasmani, tetapi secara keseluruhan bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Oleh karena itu, yuk saudara hari ini menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati dan secara keseluruhan. Itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan semakin hari semakin berbuah-buah. Kehidupan kita pasti jadi berkat untuk orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.